Dunia kini menghadapi fase nyata imbas dari pemanasan global. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin membuat tugas fisika yang berisi tentang pemanasan global. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wanita Atmarini Saki. Nama saya Kabida Sabatiar. Nama saya Madina Zahra. Nama saya Bat Delami. Nama saya Rafani Diantara. Nama saya Ridho Raditya Putra. Berikut video kami tentang pemanasan global yang terjadi di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mewawancarai tentang pemanasan global dan di sini ada 100 hari. Oke Bu, saya akan kasih soal pertanyaan ya. Boleh silakan. Moda transportasi yang digunakan setiap hari itu apa? Motor dan bajai. Apakah melakukan self-driving? Iya, Alasannya? biar kendaraannya itu bisa awet dan aman. Makanan dan minuman sehari-hari konsumsi di sekolah, membawa bekal atau beli, membawa botol dan tempat bekal sendiri atau menggunakan kemasan sekali pakai. Kalau botol ada tumbler di meja saya juga bawa kotak makan sendiri. Apakah bunga menanam tanaman di rumah? Ada. Alasannya? Tanaman jenis apa? Tanamannya itu namanya lidah mertua dengan tujuan agar oksigen atau udara yang dihirup bisa lebih segar dan lebih bersih lagi. Kenapa memilih untuk menanam tanaman tersebut? Satu buat alasan kesehatan, yang kedua dikasih uang. Dikasih bunga sih. Apa bunga sudah menyerapkan daur ulang? Setengah-setengah. Setengah. Lebihnya sih lebih. Kenapa? Itu perlu proses, perlu alat dan juga perlu waktu. Sedangkan saya ketika hal itu saya belum bisa melengkapinya. Apa saja cara menghemat listrik yang sudah Bumi lakukan? Kalau dari pagi sampai sore itu lampu-lampu di area rumah itu dimatikan, dinyalakan hanya di gelap gitu. Terus kalau tidur juga pakai lampu tidur, jadi areanya itu dimatikan, yang dinyalakan hanya kamar mandi dan dapur saja. Itu salah satu cara saya menghemat listrik. Apa yang Ibu Melati ketahui tentang pemanasan global yang berkembang? Itu suatu proses karena pertumbuhan penduduk, proses dari karena perkembangan zaman juga, sehingga hal tersebut tidak bisa dihindari. Apa penyebab pemanasan global? Tadi karena perkembangan teknologi, karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, sehingga hal tersebut itu terjadi gitu. Contohnya misalnya pemakaian kendaraan-kendaraan yang tidak diservis lah, ataupun juga pemakaian kayak tanaman-tanaman yang di rumah kacain gitu. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi pada bumi, terutama di Indonesia, jika pemanasan global menjadi semakin parah? Cuaca akan semakin panas dan juga rentang waktu antara musim hujan dan musim kemarau itu tidak seperti dulu, sehingga kondisi air tanah juga akan berubah, kondisi tanah pun akan berubah karena musim. Apa saja yang sudah Bumi lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global? Tidak pakai AC, terus juga ya coba memakai kendaraan yang sudah diuji emisinya seperti itu. Makanya rajin-rajin ya tanam tanaman tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah.
Gitu ya guys. Sekian dari saya wawancara. Terima kasih Bu Melati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Bu Melati. Iya, sama-sama. Sebelumnya izin saya wawancara Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Raditya. Nama Bapak? Saya Budia. Oke. Yang masih ke pertanyaan, transportasi yang digunakan setiap hari alasannya jika menggunakan transportasi pribadi, apakah melakukan servis rutin juga Pak? Kendaraan motor saya servis rutin sebulan sekali itu ganti oli dan 3 bulan sekali itu servis servis CVT dan servis mesinnya. Oh, oke. Makanan dan minuman yang sehari-hari dibeli di sekolah apa Pak? Yang saya beli di sekolah biasanya tuh untuk fried chicken atau nasi goreng di kantin seperti itu. Oke. Apakah membawa botol Pak? Tidak, saya kalau minum biasa pakai gelas di kantor. Oke. Yang ketiga, apakah Bapak menanam tanaman di rumah? Kalau nanam tanaman iya, di rumah ada banyak tanaman dan tumbuhan di rumah, di halaman rumah. Jenis tanamannya apa Pak? Jenisnya banyak, ada daun sirih, daun kamboja, daun lidah mertua, lidah buaya, terus pohon bimbing, banyak deh. Oke. Apakah Bapak sudah menerapkan daur ulang? Menerapkan orang tidak, belum. Oh, belum. Kenapa Pak kira-kira? Kenapa Itu belum ada waktunya, malas aja. Oh. Terus yang kelima, apa saja menghemat listrik yang sudah Bapak lakukan? Kalau misalnya itu di siang hari dipastikan semua lampu harus Mati ya? mati. Yang keenam, apa yang Bapak ketahui tentang pemanasan global dan efek rumah kaca? Pemanasan global dan efek rumah kaca itu menggambarkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi termasuk atmosfer laut dan daratan secara bertahap. Oke. Yang ketujuh, apa penyebab pemanasan global Pak? Pemanasan global biasanya sih dari polusi kendaraan itu. Oh iya. Kelapan, menurut Bapak yang akan terjadi pada bumi terutama Indonesia jika pemanasan global menjadi semakin parah? Ini parah seperti lapisan bumi seperti menipis, terus udara juga nggak seger, terus polusinya itu banyak. Oh iya. Yang ke-9, apa saja yang sudah Bapak atau Bapak lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global? Paling ya Sabtu dan Minggu itu saya jarang keluar menggunakan kendaraan bermotor, tapi saya biasanya menggunakan sepeda untuk jalan-jalan. Oke, terima kasih ya Pak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau wawancarai tentang pemanasan global dan di sini ada Pak Helmi. Pak Helmi, saya akan memberikan pertanyaan. Satu, moda transportasi yang digunakan setiap hari. Jika menggunakan transportasi pribadi, apakah melakukan servis rutin? Selalu ya, servis rutin itu ya 1 bulan sekali ganti oli, 3 bulan sekali servis kecil ya, supaya selalu prima. Yang kedua, makanan dan minuman sehari-hari konsumsi membawa bekal atau beli sendiri? Kadang-kadang membawa bekal, kadang-kadang beli di kantin. Makan dan menanam di rumah? Iya. Tanaman jenis apa? Pot ya, ada pot itu kurang lebih ada sekitar 20 pot di rumah itu. Tanaman itu adalah tanaman kuping gajah kita ya, kuping gajah, kemudian apa tuh, algo apa yang daunnya merah itu, algo apa sih namanya ya? Ya, gagas nanam. Kemudian ada 6 pot itu, pot besar itu jambu batu, ya, yang sekarang itu apa namanya. Kemudian ada lengkeng, ada alpukat, ya, kemudian ada 3 pot lagi jambu. Kenapa memilih untuk menanam tanaman? Yang pertama dari sudut estetika ya. Rasanya kalau sebuah rumah tidak ada tanamannya di halaman itu kurang, estetikanya kurang ya. Yang kedua supaya kelihatan hijau ya, sehingga pandangannya lebih enak dipandang. Apakah yang sudah menerapkan Daur ulang belum ya. Faktornya kalau daur ulang itu yang pertama memang lokasinya terbatas. Yang kedua sudah ada larangan dari pihak Pemkot Depok dilarang menimbun sampah, sehingga sampah itu selalu tiap hari diangkut dibuang ke TPA langsung.
melalui jasa pengangkutan. Yang kelima, apa saja cara menghemat listrik yang Pak Darmis sudah lakukan? Cara menghemat listrik yang dilakukan di rumah itu yang pertama pemakaian ya, bahwa kalau sudah bangun subuh maka setengah enam lewat ya, setengah enam rata-rata lampu-lampu yang sudah tidak digunakan lagi itu langsung dimatikan. Misalnya lampu teras, kemudian lampu kamar, ya, nah itu dimatikan. Kemudian juga AC dimatikan. Hanya mungkin di dapur yang masih nyala karena masih digunakan untuk ya persiapan untuk sarapan pagi dan lain sebagainya. Yang keenam, apa yang Bapak ketahui tentang pemanasan global dan pemanasan? Pemanasan global itu adalah istilah yang muncul dewasa ini yang dikatakan terlalu berlomba-lombanya manusia di dunia ini mengembangkan pembangunan industri sehingga apa yang sudah disediakan oleh alam ya misalnya perempuan dan sebagainya banyak ditebang ya untuk kepentingan industri mebel dan sebagainya sehingga sinar matahari ini ya tidak bisa ditahan lagi ya oleh infra itu ya sehingga sinar matahari itu tembus langsung sehingga terjadi cuaca yang panas. Dipercepat lagi dengan sekarang sedang tren di zaman modern ini pembangunan rumah kaca ya sehingga pantulan dari rumah kaca itu menembus ozon ya, sehingga sinar matahari langsung tidak tersaring lagi dan ini akan berdampak dengan suhu panas yang cukup tinggi dan juga akan berdampak kepada kesehatan manusia. Apa saja imbas pemanasan global? Itu tadi ya, alam yang disediakan oleh Allah untuk manusia yang tadinya ada di mana-mana, di semua negara itu ada, sekarang sudah semakin menipis ya. Bahkan jantung hutan itu kan adanya di Asia Tenggara sekarang ini ya. Nah di Asia Tenggara sekarang sendiri sudah mulai aktif dengan penebangan pohon-pohon untuk kepentingan industri. Ya contohnya di Indonesia saja, Kalimantan ya, Kalimantan itu sekarang hutannya semakin sedikit. Hanya tinggal satu yang masih hutannya bagus ya, belum terjang secara besar-besaran yaitu Pilihan. Yang Papua itu masih belum besar ya, karena faktor transportasi yang agak susah, daerahnya bergunung. Tapi kalau di pulau-pulau yang dalam, hutan-hutan itu sudah hampir. Nah, itu salah satu Apa yang akan terjadi pada Indonesia jika pemanasan global menjadi semakin parah? salah satunya adalah berubahnya musim ya, berubahnya musim. Yang tadinya musim itu bisa diprediksi bulan ini sampai bulan ini akan terjadi hujan ya, di Indonesia itu. Nah kemudian bulan ini bulannya panas. Nah sekarang sudah susah diprediksi. Ya. Yang sekarang saja kalau dulu bulan Mei itu sudah tidak ada hujan. Nah sekarang masih. Nah seperti itu. Ya, jadi cuaca sulit diprediksi. Apa saja yang perlu dilakukan untuk Ya untuk mengurangi dampak pemanasan global, salah satunya kita tidak membuang atau membakar sampah, ya, karena itu akan ini yang juga banyak menanam, mengajak masyarakat misalnya untuk banyak menanam pohon hias, ya, pohon-pohon yang kecil-kecil di sekitar rumah, tidak dibunuhin semua. Nah ini kalau itu dilakukan, ya yang Bapak contohkan di rumah, semua rumah di lingkungan Bapak sendiri di tempat tinggalnya melakukan hal yang sama, kemudian berkembang lagi sampai tingkat kelurahan, berkembang lagi sampai tingkat kota, maka insya Allah itu salah satu sumbangan positif ya di dalam ikut menanggulangi terjadinya pemanasan global. Apalagi itu kalau dilakukan seluruh Indonesia, dilakukan seluruh dunia. Ya. Jadi kita akan kembali lagi ke zaman di mana manusia belum mengenal teknologi canggih, di mana manusia belum mengembangkan industri secara besar. Sekian dari wawancara kami dan makasih Pak Helmi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya minta izin waktunya. Sebelumnya
Perkenalkan, nama kakak siapa dan kelas berapa? Nama saya Novita Ramada, saya kelas 12 4. Oke. Masuk ke pertanyaan. Apa moda transportasi yang digunakan setiap hari serta alasannya, Kak? Ya, saya sih biasanya pakai motor. Itu alasannya ya lebih efisien aja sih kalau misalnya untuk biayanya juga murah. Oh, kenapa nggak pakai kayak angkutan umum gitu, Kak? Buat ngurangin ini asap-asap. Kalau misalnya naik angkot itu susah sih buat nyari nomor-nomornya, buat kemana-mana tuh susah. Jadi ya lebih baik kayak transportasi biasa aja ya bisa. Oh, berarti. Oke, lanjut ke pertanyaan ya, Kak. Makanan dan minuman yang sehari-hari dikonsumsi di sekolah, bawa bekal atau beli, apakah membawa motor dan membawa tempat sendiri atau menggunakan kemas sekali pakai? Deh. Makanan dan minuman yang sehari-hari dikonsumsi di sekolah, bawa bekal atau beli, apakah membawa botol dan tempat bekal sendiri atau menggunakan kemas sekali pakai? Lebih sering menggunakan kemasan sekali pakai ya, karena emang jarang banget sih bawa bekal dari rumah. Oh, berarti biar kalau udah dipakai langsung tinggal dibuang ya? Iya, dari rumah. Lanjut, apakah menanam tanaman di rumah? Saya menanam tanaman di rumah. Apa itu kalau boleh tahu tanamannya? Kayak sih namanya kayak bunga kemboja atau yang lain-lain. Oh, oke. Apakah sampah di rumah didaur ulang? Jika iya, bagaimana caranya? Lebih sering sih ngumpulin botol. Kalau misalnya botol-botol yang nggak dipakai di rumah tuh sering digunting buat jadi tanaman gitu buat. Oh, buat jadi pot ya? Iya. Oke. Keenam, apa saja cara menghemat listrik yang sudah Anda lakukan? Sebelumnya sih kalau misalnya saya mau ngehemat listrik itu jarang banget pakai namanya tuh kipas angin atau apa, lebih pakai kipas angin biasa aja. Oh, lebih mengurangi ya pemakaian. Mulai pemakaian aja. Terus, apa yang Anda ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global itu kayak semacam dari polusi-polusi di udara yang karena diakibatkan oleh kendaraan bermotor maupun mobil. Nah, itu asap dari karbon dioksida itu naik pada ke atas. Oke. Yang ke-8 itu apa yang Anda ketahui tentang penyebab pemanasan global? Ya, penyebabnya itu banyak sih, bisa jadi dari kendaraan bermotor atau bermobil, terus juga dari bahan bakar, semacamnya itu. Oke. Yang ke-9, apa yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global? Sebelumnya sih saya belum pernah buat ngikutin acara segitu, tapi untuk menanam tanaman ya mungkin iya, untuk mengurangi polusi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minta waktunya sebentar ya. Sebelumnya saya ingin wawancara Masnya. Dari SMP mana? Saya dari SMP Persada di Daplika. Namanya siapa? Prince Abdul Aziz Alawa. Pertanyaan pertama, moda transportasi yang digunakan setiap hari-hari serta alasannya? Saya biasanya sih menggunakan sepeda karena lebih sehat aja. Makanan dan minuman yang sehari-hari dikonsumsi di sekolah, bawa bekal atau beli? Biasanya sih saya bawa bekal ya. Kalau beli kadang suka kemahalan gitu. Apakah menanam tanaman di rumah? Iya, sebagai hiasan. Apakah sampah di rumah didaur ulang? Jika iya, bagaimana caranya? Tidak. Apa saja cara menghemat listrik yang sudah Anda lakukan? Seperti menggunakan televisi terkadang atau mematikan lampu saat di siang hari. Apa yang Anda ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu bumi karena efek dari polusi kendaraan atau lain-lain. Apa yang Anda ketahui tentang penyebab pemanasan global? Penyebab pemanasan global bisa timbul dari polusi kendaraan atau pembuangan emisi polusi lainnya. Apa yang sudah Anda lakukan untuk ikut mengurangi dampak pemanasan global? Seperti jarangnya menggunakan motor ataupun menggunakan barang-barang yang bebas dari polusi. Udah gitu. Halo Kak, boleh diwawancara nggak? Boleh. Nama panggilan kakak siapa? Kelas?
kelas 7. Oke, selanjutnya ke pertanyaan Kak. Iya. Moda transportasi yang digunakan setiap harinya apa? Biasa pakai motor atau enggak jalan kaki. Kalau ada motor pakai motor. Pertanyaan selanjutnya Kak. Makanan dan minuman yang sehari-hari dikonsumsi di sekolah, bawa bekal atau enggak? Lebih sering beli di kantin sih. Apakah membawa botol dari rumah atau kemasan sekali pakai? Pakai tumbler, bawa tumbler. Oh, ya. Apakah menanam tanaman di rumah? Menanam. Tanaman apa Kak? Daun kan daun. Yang selanjutnya Kak, apakah sampah didaur ulang? Tidak. Oke. Apa saja cara menghemat listrik yang sudah Anda lakukan? Kayak mematikan lampu saat mau tidur. Ya, bisa Kak. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang Kakak ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang Kakak ketahui tentang penyebab pemanasan global? Kegiatan manusia yang setiap harinya menggunakan transportasi pribadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang sudah Kakak lakukan untuk ikut mengurangi dampak dari pemanasan global? Kayak kurangi kendaraan bermotor, terus menanam pohon, dan 3R ya, menerapkan 3R yaitu reuse, recycle, reduce. Dan sudah wawancara yang saya lakukan. Terima kasih ya Kak atas partisipasi Kakak karena Kakak sudah mau ikut diwawancarai oleh saya. Terima kasih ya Kak. Halo Kak, salam kenal. Nama Kakak siapa? Nama aku Farhan Sadira, Dari kelas berapa? kelas 11 3. Sebelumnya aku boleh nanya-nanya nggak ke Kakak tentang pemanasan global, tugas fisika? Boleh? Ya. Pertanyaan pertama, modal transportasi yang digunakan Kakak setiap hari apa? Pakai motor sih. Alasannya? Kenapa Kakak nggak gunain transportasi umum? Karena apa tuh namanya? Dari waktu biar lebih cepat aja. Oh, ya. Pertanyaan kedua, makanan dan minuman yang sehari-hari Kakak konsumsi di sekolah itu Kakak bawa bekal atau beli di kantin? Oh, bekal. Kenapa nggak beli di kantin? Kenapa? Terus kalau misalnya botol Kakak pakai tumbler dari rumah atau botol plastik yang ada di kantin? Pertama-tama tuh kalau saya milih bekal tuh karena bisa dipakai ulang gitu, kayak ada di Tupperware gitu atau yang lainnya Tupperware ini bungkusan makanan. Terus tuh kalau buat minuman ya pasti tumbler ya, biar nggak terlalu banyak nyampah di kelas ya. Ya, bagus. Pertanyaan ketiga, apakah Kakak nanam tanaman di rumah? Enggak sih. Oh, enggak. Oke. Yang keempat, apakah sampah di rumah didaur ulang? Jika iya, gimana caranya Kak? Ya sampah di rumah tuh didaur ulang. Jadi tuh saya kayak beli bekas minuman plastik, nanti di refill lagi buat masukin air putih gitu, nanti pakai lagi terus sampai kurang baik gitu, nggak bisa dipakai lagi. Ya, pertanyaan kelima, cara Kakak ngehemat listrik yang udah Kakak lakuin gimana? Ya kalau di rumah paling sih jangan terlalu sering ngecas HP gitu, kalau cas jangan sambil digunakan biar nggak terlalu boros. Juga kalau misalnya siang mati lampu, sama hemat-hemat listrik tuh kayak jangan terlalu sering nonton TV atau alat-alat elektronik yang lain lah kalau nggak berguna. Yang ketujuh, Kakak tahu pemanasan global kan? Coba jelasin. Pemanasan global itu terjadi karena adanya penumpukan karbon dioksida di atmosfer bumi. Kayak nanti tuh bakal numpuk terus, jadi menyebabkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi, tapi nggak bisa mantul keluar angkasa lagi. Jadi itu nyebabin efek rumah kaca. Pertanyaan ke-8, Kakak kan tahu nih pemanasan global. Kakak tahu gak penyebabnya? Penyebabnya itu banyak sih, dari asap kendaraan, terus tuh ozon dari kendaraan, pembakaran sampah, habis itu intinya yang berasap lah gitu, yang mengandung zat kimia. Kan Kakak udah tahu nih penyebab pemanasan global. Nah, cara Kakak untuk ikut mengurangi dampaknya gimana Kak? Maksudnya yang Kakak lakuin untuk ikut mengurangi dampak pemanasan global? Ya gunain prinsip 3R sih, reuse, reduce, sama recycle. Yaudah Kak, gitu aja wawancara yang aku mau tanya-tanyain. Makasih ya Kak. Ganggu kan ini? Enggak dong, sama-sama. Oh deh, boleh minta waktu sebentar gak? Boleh. Ada namanya siapa? Kelas berapa dan kuliah di mana? Saya Putra, ada kelas 9 dari SMP 265.
Ada sehari-hari memakai transportasi apa kalau ke sekolah? Pakai transportasi umum sih, kayak bus gitu. Oh ya. Kenapa gak pakai motor atau mobil? Mungkin untuk mengurangi polusi ya, soalnya kan dari knalpot itu polusinya bisa menyebabkan ya yang berlebihan. Oh ya. Ada kalau di sekolah sering makan dan minum apa kalau boleh tahu? Memenuhi ini sih kayak karbohidrat, yang paling penting karbohidrat sama protein, kayak misalnya dari nasi, terus bisa juga proteinnya ayam atau daging. Pernah bawa bekal gak atau beli sendiri? Selalu bawa bekal. Bawa bekal? Ya, selalu bawa bekal. Nah, bekal ada itu menggunakan tempat atau kemasan sekali pakai? Pakai tempat kayak tumbler atau ya segitunya. Oh ya, macamnya. Ada pernah nanam tanaman nggak di rumah? Sampai saat ini belum pernah sih. Ya, soalnya nggak ada spot buat nanam tanamannya. Oh, oke. Ada kan punya sampah di rumah? Ya. Sampahnya itu ada daur ulang nggak? Sama belum pernah sih sampai sekarang belum pernah. Mungkin nanti pengen coba lah. Oh, pengen coba daur ulang. Ada kan pakai listrik ya di rumah? Iya. Nah, gimana cara ada yang menghemat listrik di rumah? Misalnya setelah dari kamar mandi atau emang lagi pengen mandi, terus keluar setelah memakai kamar mandi itu biasa kan nyalain air ya. Nah, nyalain air itu nanti pas sudah selesai mandi itu dimatiin. Terus juga kalau misalnya mau keluar rumah gitu, matiin misalnya kipas atau yang semacamnya gitu buat yang bisa menghemat listrik gitu. Oke. Nah, ada pernah dengar nggak apa itu pemanasan global? Pernah sih, mungkin dari orang-orang ya, pemanasan global. Ya. Kalau tahu boleh minta jelasin nggak tentang pemanasan global? Mungkin sedikit lah ya, sedikit aja. Ya. Pemanasan global itu kayak kenaikan suhu rata-rata di bumi ya akibat penumpukan gas rumah kaca. Oh, oke. Nah, tadi kan pengertiannya. Sekarang ada tahu nggak penyebab pemanasan global? Mungkin dari kayak penebangan hutan gitu sih. Jadi melakukan deforestasi gitu dari orang-orang atau masyarakat yang melakukan penebangan. Terus juga dari pembakaran limbah-limbah gitu, pembakaran hutan gitu. Yang lain menyebabkan. Hal apa yang ada lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global itu? Mungkin dari transportasi ya. Mungkin mengurangi dari ini mungkin memakai transportasi umum yang bisa mengurangi dari polusi. Terus juga mungkin melakukan reboisasi dengan menanam hutan kembali, nanam pohon. Terus juga dengan membuat energi terbarukan seperti dari PLTA, PLTU, PLTB gitu-gitu. Oke. Ya, makasih ya buat nyempetin waktunya. Oke, sip. Untuk mengurangi pembakaran global, kita bisa melakukan berbagai upaya seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan hutan dan tanah. Dengan mengurangi berkendaraan pribadi. Dengan nanam tanaman di rumah. Hemat energi air dan listrik. Mengurangi penggunaan energi, menghemat air. Mengurangi konsumsi air, perbaiki kabel dalam pipa. Mendaur ulang sampah plastik. Serta mengubah kebiasaan konsumsi dan mendorong penghijauan kota. Iya, betul. Apa ya? Bisa sampah plastik kayak argon